Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febrilia Purwanti. Saya dari kelompok setelah UTS. Nggak tahu, lupa kelompok berapa. Saya satu kelompok dengan Elisa Ike Nur Wijayanti. Di sini saya akan membahas tentang fungsi guru yang poin B. Mungkin bisa dibuka nggih itu makalahnya. Saya akan bahaskan tentang pengertian guru dulu ya. Pengertian guru, pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran. Jadi di situ ya, pendidikan itu tuh untuk mendidik seorang anak agak dari pendidikan jasmani dan pendidikan rohaninya. Dan dalam pemerintah pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, pandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi pendidikan pun sudah dibahas dalam undang-undang dan bersifat sangat-sangat formal dan harus dilalui oleh anak-anak. Pendidikan yang resmi harus dijalani itu 12 tahun dari SD sampai SMA. Itu merupakan bekal bagi mereka nanti di kehidupan yang akan datang. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang fungsi guru. Nanti fungsi guru kan ada 4, fungsi guru sebagai pendidik, fungsi guru sebagai pengajar, fungsi guru sebagai pembimbing, fungsi guru sebagai pengelola kelas. Di sini saya kebagian yang poin nomor 3 dan 4, yaitu fungsi guru sebagai pembimbing dan fungsi guru sebagai pengelola kelas. Saya akan jelaskan tentang itu. Fungsi guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan 4 hal berikut. Jadi guru sebagai pembimbing itu dia itu menuntun perjalanan anak-anak dari pengembangan moral, kreativitas tadi. Jadi tidak hanya mengajar, mendidik, memberikan ilmu-ilmu, tetapi dia itu menemani perjalanan seorang peserta didik untuk mencari kreativitasnya, untuk mencari moralnya, untuk mencari apa sih jadi dirinya itu. Jadi guru itu membimbing dalam setiap proses yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, dalam proses pembimbing ini, guru harus melaksanakan 4 hal di bawah ini. Yang pertama adalah guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Jadi sebelum guru itu membimbing ingin membimbing ke arah mana itu harus jelas. Saya tuh harus membimbing murid saya ke arah mana, tujuannya apa. Seperti itu. Yang nomor 2, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmani tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Jadi kadang ada ya seorang siswa atau murid yang duduk di kelas tetapi dia tuh tidak memikirkan apa pelajarannya itu, kadang ngelamun atau tidak fokus. Jadi membimbing ini biar jalannya itu benar gitu loh. Jadi siswa itu tidak hanya duduk datang di sekolah tetapi dia juga mendapatkan beberapa ilmu yang diajarkan dari guru kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu guru harus memaknai kegiatan belajar. Harus membuat kegiatan belajar itu menjadi bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Itu sudah pasti ya. Jadi dalam suatu proses belajar mengajar itu yang akhir pasti ada penilaian atau evaluasi. Itu adalah peran guru sebagai pembimbing. Sekarang yang akan saya jelaskan adalah fungsi guru sebagai pengelola kelas. Apa sih fungsi guru sebagai pengelola kelas? Guru memiliki banyak peranan yang sudah saya jelaskan di atas dan dijelaskan teman saya, poin 1 dan 2.
Salah satu dari sekian banyak peran yang dimiliki guru adalah guru sebagai pengelola atau manajer atau organisator dalam pembelajaran. Dalam peranannya ini, guru memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola pembelajaran dengan baik. Pengelolaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk juga melakukan evaluasi agar terorganisir dengan baik. Pengelolaan pembelajaran ini akan membawa proses pembelajaran terlaksana dengan lancar yang dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, kadang suatu instansi atau suatu organisasi itu membutuhkan suatu manajemen atau organisator agar semua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan struktural. Terus tujuannya itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien karena ada pengelolaan kelas tersebut. Tak hanya melaksanakan dan mengelola pembelajaran saja, namun guru juga harus mengelola kelas dan siswa serta segala hal yang diperlukan dalam proses belajar mengajar ataupun segala sesuatu yang mampu mempermudah dan mempengaruhi pembelajarannya. Untuk melaksanakan peran sebagai seorang manajer atau pengelola pembelajaran, maka guru harus mencapai konsep, prinsip, hakikat, serta pengetahuan tentang pembelajaran tersebut. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya guru itu mengajar tapi dia tidak tahu apa yang diajar, tidak tahu caranya mengajar, tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mengajar, tidak tahu media, itu tidak mungkin. Jadi seorang guru jika mau mengajar itu harus tahu apa yang dia ajar, apa media yang digunakan, apa metode yang digunakan. Itu karena berpengaruh terhadap manajemen pengajaran yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu, sebagai manajer, guru itu mempunyai beberapa fungsi umum yang harus dilakukan guru agar mampu melaksanakan peran sebagai pengelola pembelajaran dengan baik. Menurut Sanjay ya, fungsi-fungsi guru secara umum antara lain yaitu yang pertama, merencanakan tujuan belajar. Seperti yang guru sebagai pembimbing tadi, tujuan belajar itu wajib ada dan harus ada dalam suatu pembelajaran. Karena tujuan aja, kita kalau melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ngapain sih kita melakukan ini? Untuk apa sih kita melakukan ini? Jadi tujuan pembelajaran itu sangat penting. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Sumber belajar. Jadi di sini sumber belajar itu harus ditentukan, harus memakai buku yang apa, LKS yang apa, biar tujuan pembelajarannya itu jelas dan tidak kemana-mana. Setelah itu 3, memimpin yang meliputi memberikan motivasi, mendorong dan memberikan stimulus pada siswa. Jadi manajemen pembelajaran di sini ya, pengelolaan kelas di sini, guru itu memimpin pembelajaran yang bersifat motivasi. Jadi guru itu memberikan motivasi kepada siswa agar semangat untuk belajar, tidak bermalas-malasan, seperti itu. Yang keempat, mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka mencapai tujuan. Lah, di sini guru itu mengawasi apakah media yang digunakan itu sudah dipakai dengan benar atau sumber belajar itu sudah benar atau belum. Jadi semuanya tuh butuh pengawasan ya, karena tidak semuanya itu berjalan dengan rencana yang dibikin oleh guru. Jadi guru itu harus melakukan pengawasan tersebut. Terlihat dari fungsi-fungsi yang dimiliki dan harus dilakukan guru sebagai manajer atau pengelolaan pembelajaran sudah cukup kompleks. Belum lagi guru juga harus menjalankan peran pentingnya yang lain, menandakan bahwa profesi guru bukanlah sebuah profesi yang mudah untuk dijalani, karena guru itu mempunyai banyak peran yang sudah saya jelaskan tadi. Di antaranya sangat perlu kemampuan dan disiplin ilmu terhadap keprofesian guru yang baik agar dapat melaksanakan peran guru. Pengelolaan yang harus diemban dalam pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi pembelajaran, harus bisa dilakukan oleh seorang guru. Guru juga harus menghadapi untuk mengelola serta melihat perkembangan peserta didik. Pengelolaan kelas juga harus dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa mau dan mudah dalam belajar. Sebagai tambahan juga dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, guru juga dilibatkan dalam administrasi sekolah, di mana juga harus mengelola dan menjalankan posisi yang ditugaskan pada guru untuk menjalankan administrasi sekolah. Jadi di sini peran guru dalam pengelolaan kelas di sini sudah sangat penting sekali ya. Jadi banyak sekali peran guru yang sudah dijelaskan. Lah, guru itu tidak hanya mengajar di dalam kelas, kadang dalam suatu instansi atau sekolah, guru pun memiliki jabatan tersendiri, seperti menjadi sekretaris, menjadi bendahara dalam suatu instansi tersebut. Dan dia di samping melakukan tugasnya sebagai seorang guru, peran-perannya tersebut, dia harus melakukan tugasnya sebagai dalam organisasi instansi tersebut. Sebagai bendahara, dia juga harus mengurus tentang keuangan dalam sekolah tersebut. Jadi kadang profesi guru itu harus memiliki tingkat kesungguhan yang tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika kurang paham, mungkin bisa ditayangkan kepada Ustadz Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.